Selamat pagi, sahabat-sahabat Rumah Kasih Yapi yang berbahagia. Kita boleh bertemu kembali pada pagi ini di dalam renungan kehidupan yang mungkin sahabat-sahabat terkasih menunggu berapa lama untuk tidak adanya atau tidak kehadirannya renungan kehidupan untuk beberapa waktu. Dan saat ini kita kembali boleh bertemu di dalam kondisi yang berbahagia tentunya. Pagi ini kita akan berbicara tentang sebuah pesan dari Tuhan Yesus yang mungkin sering kita dengarkan tetapi cukup sulit untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi baiklah melalui renungan pagi ini kita boleh dipermudah untuk boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Ini adalah salah satu kutipan dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada masing-masing kita yang sering kita sebut sebagai doa Bapa kami. Di dalam doa itu ada sebuah kata yang mungkin menjadi familiar bagi kehidupan kita, yaitu mengampuni. Sebelum kita mohon ampun kepada Tuhan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah prinsip yang diberikan dari ayat ini. Pada saat kita berbicara tentang pengampunan, tentulah tidak akan mudah kalau kita mungkin hanya berpikir tetapi tidak pernah mengalami kondisi itu. Tetapi pada saat kita mengalami kondisi mempunyai sakit hati yang cukup dalam, untuk bisa mengampuni dengan baik itulah bukan sebuah hal yang mudah bagi kita masing-masing. Satu kali ada sebuah peristiwa yang terjadi pada saat ada acara talk show di sebuah televisi swasta, dipertemukan antara keluarga dari salah seorang jaksa yang terbunuh atau dibunuh di suatu tempat di Sulawesi, dan pembunuhnya di dalam kondisi daring atau online dipertemukan sehingga mereka bisa berbicara secara langsung. Pada saat itu si pembunuh katakan bahwa dia lakukan itu sesuai dengan prinsip agamanya dan dia harus bunuh karena jaksa ini merupakan seorang Kristen yang sangat baik, bahkan dia senantiasa berupaya untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dengan mengikuti kelompok-kelompok doa atau kelompok-kelompok pendalaman Alkitab itu sebagai tepat. Satu kali dia dicegat oleh sekelompok gerombolan dengan menggunakan senjata dan akhirnya jaksa ini terbunuh. Pada saat dipertemukan, istri dari jaksa itu yang kebetulan juga masih mempunyai anak yang di bawah umur, sambil menangis dia katakan bahwa kami sudah mengampuni anak. Kami sudah mengampuni saudara. Sebelum saudara meminta ampun kepada kami sudah mengampuni. Karena kami juga sudah diampuni oleh Tuhan. Dan mendengar kata-kata itu, yang sebelumnya pembunuh ini dengan kata-kata yang agak tinggi, pada saat mendengar itu, akhirnya dia mulai luluh dan bahkan sampai menangis. Artinya pengampunan mempunyai kondisi dua hal yang sangat luar biasa. Baik bagi yang mengampuni maupun juga yang diampuni. Di dalam kitab Roma yang dikutip dari buku Mazmur mengatakan bahwa sangat berbahagia atau berbahagia bagi orang yang diampuni dosa-dosanya dan dilupakan atau ditutupi pelanggaran-pelanggarannya. Jadi ini adalah satu kondisi yang berbahagia bagi yang diampuni. Tetapi bagi yang mengampuni, apa bahagia yang dia dapatkan? Tentulah akan menjadi sebuah kondisi yang lega pada saat dendam itu sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Kelegaan inilah yang membuat orang yang mengampuni itu berbahagia dan dia bisa menjalani hari-hari dengan kondisi yang lebih baik ketimbang di dalam perasaannya masih ada sakit hati dan dendam yang ada sehingga bisa menimbulkan penyakit bagi kehidupannya. Pengampunan membuat hidup seseorang menjadi lebih sehat, baik secara psikologis maupun secara badan, sehingga pengampunan itu diperlukan oleh banyak orang di dalam kehidupan dunia saat ini. Ada banyak kondisi sakit hati yang mungkin kita hadapi di dalam kehidupan kita.
Ada banyak pengaruh-pengaruh yang bisa membuat kita itu merasa bahwa kita merasa tidak enak atau tidak nyaman dengan orang per orang di sekitar kita. Tetapi melalui pengampunan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, boleh membawa hidup kita semakin tenang, menjadi semakin baik, dan kita bisa menjalani kehidupan kita ini pun juga dengan penuh sukacita. Kiranya melalui firman Tuhan yang pada pagi ini kita boleh dengarkan, kita boleh menjadi orang-orang yang sukacita, senang di dalam memberikan pengampunan kepada orang lain, sehingga menyebabkan hidup kita semakin sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Tuhan berkati.